Pengalaman horor kali ini ya, pengalaman di mana mereka itu melihat banyak penampakan hantu itu ya, itu bermula dari sepasang pasutri yang sebenarnya tuh mereka udah lama meninggal, sorry bukan meninggal, udah lama menikah dan cuma apesnya suaminya itu terpaksa atau dipaksa buat pindah lokasi untuk tuntutan kerjaan ya. Namun mereka malah salah pilih tempat kos ya. Mereka tuh malah milih tempat kos yang angker. Akhirnya ya mereka diganggu oleh banyak sekali penunggu dan penunggu arwah dan juga hantu gentayangan di kos baru itu. Bareng gue Agi, mari kita simak ceritanya. Jadi ini tuh ceritanya kisahnya Mbak Rani sama Mas Bayu, sepasang suami istri yang sebenarnya mereka udah lama nikah gitu loh. Dan kebetulan Mas Bayu ini dipindahkan tugas ke Jakarta ya. Makanya mereka pun pindahlah ke Jakarta nyari kontrakan. Nah, pas Mas Rani dan Mas Rani. Mbak Bayu dan Bayu. Sorry, Mbak Rani dan Mas Bayu ini disuruh parkir dulu di basement ya, mau survei kosan ya. Eh, mereka tuh kayak ngerasa ya, basementnya tuh kayak kok gelap, pengap dan kayak ada aura-aura horornya gitu loh. Cuma ya mereka ini nggak saling mau cerita gitu loh. Takutnya ya Bayu ini juga takutnya nanti Rani takut. Nah, Rani ini juga takutnya nanti si Bayu jadi ketakutan gitu loh. Akhirnya mereka nggak saling cerita awalnya gitu loh. Tapi udah akhirnya mereka ini ya masuk ke atas ya, ke kamar. Saat itu mereka ditunjukin ada dua kamar, yaitu yang pertama kamar 215 sama kamar 216 yang katanya kosong. Nah, pas lihat kamar 215 terlihatlah banyak sendal di depan pintunya. Tapi kata Bunia, si pengurus ini ya, kontrakan ini ya, katanya itu kosong, tapi kok di depannya ada beberapa sendal sendal jepit gitu loh. Dan pas dicek kamarnya, isi dalamnya itu berantakan kayak gudang, penuh barang rusak. Akhirnya Rani langsung milih yang kamar 216 ya, yang kosong gitu loh. Ya soalnya kan apa ya, capek lah ya kalau harus beresin kamar dulu loh. Jadi daripada kamar 115 yang kotor ini dan penuh banyak rongsokan, mending kamar 216 yang kosong kan tinggal disapu sama dipel udah beres. Nah, di malam pertama mereka nginep di situ, ya, Rani kan lagi main HP sambil tiduran. Dia tiba-tiba dengar suara rame, seperti banyak orang ngobrol lah. Kayak apa ya, orang ketawa-tawa lah. Nah, habis itu disusul suara tangisan, menggema, dari seperti dari jauhan lah. Dan suara itu tuh setelah dicermati ya, ternyata itu datang dari kamar sebelah, kamar 115. Nah, Bayu ini pas diceritain ya, itu awalnya nggak percaya gitu loh, soalnya awalnya nggak denger, tapi lama-lama Bayu ini juga ikut denger. Akhirnya ya mereka eh, coba positive thinking, mungkin ada orang baru aja mau ini ngontrak juga di situ gitu loh, makanya rame dan mereka pun cuek dan akhirnya tidur. Terus pas masih di malam yang sama ini ya, Ani kan tiba-tiba pengen buang air kecil ya, dia kebangun. Nah, tapi pas dia lihat pintu ya,
kayak ada bayangan kaki lah. Terus pas dia coba ini ya, lihat dari celah belakang pintu, sorry, celah belakang pintu, celah bawah pintu. Dia lihat ada kaki nyeker dan gosong, mondar-mandir kanan kiri gitu loh. Kan ini nyeletuk dalam hati. Ini orang ngapain sih malam-malam mondar-mandir di depan eh, kos gue itu loh, kontrakan gue itu loh. Terus tiba-tiba nggak lama kemudian engsel pintunya itu mulai gerak seperti didobrak gitu loh. Rani kan panik gitu loh, takutnya ini maling atau apa gitu loh. Langsung lah bangunin si Bayu. Tapi pas Bayu buka pintu, nggak ada siapa-siapa, bre. Padahal jelas banget pas Bayu buka pintu itu bayangannya masih ada di depan. Kan kelihatan, bayangannya kan kelihatan dari celah pintu gitu loh. Tapi pas dibuka bener-bener gak ada siapa-siapa. Terus suatu hari ya, Bayu kan lagi pesen makanan nih ya, dari Gojek lah ya. Terus pas makanannya udah sampai, ya udah dikabarin ini Bayu turun. Turun ambil makanan dari Gojek. Nah, tapi pas Bayu lewat ya, mau pas lagi turun ya, kan dia lewatin ada sofa di situ loh. Pas lewat ada sofa ya, di deket ini pas hampir mau ke ini tangga ya, itu ada sofa kan ya. Nah, di sofa itu Bayu lihat ada cewek duduk nunduk di sofa lorong. Nah, yang deket sama ini tangga. Tapi ya pas dia mau balik karena baru ingat dompetnya ketinggalan. Nah, ini kan baru ngelewatin 3 sampai 4 langkah doang lah. Pas balik itu cewek udah nggak ada. Padahal harusnya itu cewek masih ada lah. Yung baru berapa detik, nggak nyampe 5 detik, balik kok udah nggak ada ceweknya itu loh. Dan nggak ada suara pintu kebuka juga itu loh. Jadi kayak akhirnya ya agak merinding gitu loh si Bayu itu. Terus suatu hari kemudian ya, beberapa hari kemudian pas Rani ini tidur siang, dia mengalami yang namanya rep-repan gitu loh. Tahu nggak lo rep-repan? Jadi kayak apa ya? Kita bangun ya, tapi kita nggak bisa gerak, kita nggak bisa ngomong ya, tapi kita matanya udah bisa melek, udah bangun gitu loh. Tapi gerak itu nggak bisa. Nah, pas lagi keadaan seperti itu, Lani kan udah melek ya. Rani kan udah melek, tapi nggak bisa gerak. Dia lihat ada 3 anak kecil masuk ke kamarnya dia. Berdiri menatap ke dia loh. Menatapnya si Rani itu ya sambil ketawa-tawa. Tapi mukanya itu muka tua. Muka tua ya. Dan cuma pakai kolor. Akhirnya Rani paham bahwa itu tuh bukan manusia. Itu tuh tuyul. Soalnya pas masuk juga nggak buka pintu. Tapi nembus nembus loh. Rani pun akhirnya ketakutan kan ya, takut. Ini tuyul 3 pula. Takut, dia mau dia mau teriak tapi nggak bisa. Dan si tuyul ini kayak masuk-masuk ke apa ya, ke lemari loh. Ya, lu tahu kan, tuyul emang fungsinya buat apa? Buat nyuri kan. Nah, si Rani ini mau teriak tapi nggak bisa itu loh. Akhirnya dalam hati dia berdoa sampai beberapa menit kemudian, ini bisa gerak dan dia coba cepet-cepet ini ya cepet-cepet buka lemari ya, tapi itu tuyul udah nggak ada tuyulnya. Dan dia cek ini ya duitnya ya hilang, bre. Duitnya hilang tapi nggak hilang semua, baru hilang sekitar 30%-an lah. Terus beberapa hari kemudian
Pas malam-malam, akhirnya Bayu juga mengalami yang dialami oleh Rani, yaitu rep-repan. Dia mengalami rep-repan. Nah, pas dia ngalamin rep-repan ya matanya kan udah kebuka nih, tapi nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Nah, pokoknya rep-repan lah, ketindihan lah, lu tahu kan? Nah, di situ dia lihat sosok arwah, arwah hantu kuntilanak yang lagi ada di depannya persis, atau tepatnya lagi nindihin dia. Jadi tuh kuntilanak itu duduk di ini di perutnya si Bayu. Dah lu kebayang kan seremnya kayak gimana? Dan itu kuntilanak kayak mau nyekek, bre. Udah kayak apa ya? Udah nyentuh ini leher, kayak mau nyekek. Tapi kayak si Bayu ini kan nggak bisa apa-apa ya, udah nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong ya. Dia cuma ketakutan doang kayak, aduh kasihan banget itu loh. Tapi yang sebenarnya kuntilanak ini tuh nggak benar-benar nyekek, cuma nyentuh leher doang. Cuma kan ya serem, bre. Aduh, gue juga nggak bisa bayangin gimana ketakutannya gue kalau ngalamin yang Bayu alami gitu loh. Dan itu Bayu ngalamin nggak sebentar loh. Itu sekitar setengah jam kemudian lah, sampai Rani kebangun ya. Rani kan kebangun ya, karena tiba-tiba mau ke toilet itu ya. Itu kuntilanak langsung hilang. Jadi pas Rani kebangun, kuntilanaknya itu langsung hilang dan si Bayu pun langsung meluk si Rani. Makasih gitu. Saking karena ya saking takutnya itu loh. Sampai nangis gitu loh. Terus dia cerita akhirnya, oh ternyata si Bayu direprepin. Ya jadi akhirnya Rani tahu, oh ini orang nangis nangis karena habis saja direprepin. Dan akhirnya sebulan kemudian setelah masa sewa kosnya habis, mereka berdua putusin buat pindah. Udah nggak kuat, bre, beneran. Gue sendiri juga kalau ngalamin hal yang dialami Rani dan Bayu ini, ya gue juga nggak kuat lama-lama di situ. Bahkan gue mungkin udah langsung pindah seminggu kemudian. Tapi kalau mereka kayaknya mungkin ditahan-tahan sampai sewanya habis baru pindah. Dan seperti itulah kisah mereka. Dan ya semoga jadi pelajaran buat kalian buat kalau nyari kosan itu ya nyari yang bener lah ya. Dan sampai di sini dulu kisahnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.